Salam Bapak Ibu saudara semua. Kami sukacita. Baik saudara, terima kasih sudah hadir walau hujan ya. Memberkati yang dari kubur bagaimana tadi tidak apa-apa kehujanannya, tapi Tuhan memberkati. Baik saudara, kita nikmati firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Kembali saya minta kita bangkit berdiri, kita baca bergantian 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat 22. Kita baca bergantian, ada masalah mengikuti proyek-proyek. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh membimbing mereka dalam kasih dan tentang pelajarannya. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga mengasihi kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang tidak mau bekerja, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi pahamilah senantiasa yang baik terhadap masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, Tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. janganlah badankan roh, Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. ujilah segala sesuatu dari kamar yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang senang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Dalam topik atau judul khotbah hari ini adalah membangun kehidupan jemaat yang berkualitas. Ayat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus beserta temannya sekerja yang bernama Silas ke jemaat yang ada di Tesalonika. Dia pernah melayani di situ, kemudian dia harus meninggalkan kota Tesalonika. Kota Tesalonika ini adalah ibu kota dari satu daerah yang disebut dengan Makedonia. Saudara masih temukan Makedonia kalau saudara punya uang untuk jalan-jalan ke Makedonia itu di Yunani bagian utara. Jadi saudara, kenapa Rasul Paulus harus kirimkan surat, bahkan nasihat-nasihatnya judulnya ditulis oleh lain, yaitu nasihat-nasihat. Jadi bukan hanya satu nasihat, tapi cukup banyak nasihat. Karena jemaat ini masuk jemaat yang baru. Jadi yang namanya jemaat yang baru dibuka itu sangat sukar untuk dibentuk, sebab diajari bagaimana mengikut Tuhan, bagaimana beribadah dan lain sebagainya, bagaimana menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat, bagaimana meninggalkan ajaran-ajaran yang lama. Sebab gereja di Tesalonika per surat ini dikirim dari kota Korintus, itu jemaat baru berdiri kira-kira 3 tahun. Jadi bayangkan bagaimana pemimpin-pemimpin gereja yang melayani, para gembala yang melayani kota itu berjuang sangat keras. Karena keyakinan yang lama dalam menyembah berbagai keyakinan Yunani pada waktu itu. Bahkan munculnya juga ajaran-ajaran yang bisa melemahkan jemaat. Dan karena banyaknya perbedaan-perbedaan itu penafsiran, selalu ada perselisihan, selalu ada permasalahan. Bahkan sangat kesulitan pemimpin-pemimpin gereja
hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sementara hamba-hamba Tuhan itu namanya baru, dia harus bekerja keras menghadapi banyaknya masalah dalam pelayanan di dalam jemaat. Seorang pemimpin atau pelayan Tuhan atau yang menjalankan satu gereja, saudara, dia bukanlah manusia super yang tahan banting. Dia juga manusia seperti jemaat. Dia punya kepribadian, juga punya kelemahan. Juga dia punya persoalan macam-macam. Satu kali ada di podcast pertanyaan jemaat, mewakili jemaat untuk seorang pembicara dengan seorang hamba Tuhan. Dan dia berkata demikian, ya hamba Tuhan di tempat ini tidak ada satupun yang diizinkan menikah. Tapi memberi nasihat kepada jemaat yang akan menikah dan segala persoalan dalam rumah tangga, perceraian, perkelahian, broken home, masalah anak, masalah pelayanan, diurus oleh hamba Tuhan yang tidak pernah menyentuh pernikahan, yang tidak pernah melihat bagaimana membesarkan anak dengan segala problem. Gak mungkin bisa, karena dia tidak mengerti ngerinya sakitnya. Bagaimana menghidupi, mencari nafkah, bagaimana berbulan di pekerjaan, kesehatan. Tetapi si hamba Tuhan ini tenang berkata, ini panggilan. Memang kami tidak merasakan, kami tidak tahu bagaimana susahnya menghandle istri, menghandle anak, dan lain sebagainya. Berbagai persoalan perselingkuhan, sebab kami tidak berselingkuh, kami tidak tahu. Tapi mereka berkata kami harus lakukan. Beda dengan pendeta gereja-gereja di luar itu. Persoalan banyak. Bahkan dia bisa memberi nasihat supaya kuat, dia sendiri lemah. Dia bisa berdoa untuk kesembuhan, dia sendiri sakit. Sangat mengerikan. Dia berusaha tersenyum lembut, dia sendiri sangat susah. Dia sangat lemah. Dan pergumulan pada waktu itu jemaat Tesalonika segudang masalah. Dan ada banyak hamba Tuhan itu ingin memberi, tak sanggup. Itu sebabnya Rasul Paulus bukan mau membela, mendukung, hanya mensupport pelayanan itu, yaitu pemimpin-pemimpin. Rupanya juga gereja bisa tempuh ada berdiri di tengah badai. Itu sebabnya PGI membuat satu lambang gereja yang berjalan itu seperti perahu, dan layar itu tercancap pada tiang salib mengarungi gelombang. Pelayanan itu seperti kapal yang berlayar di tengah gelombang badai yang macam-macam, siap menghantam orang yang di dalam, dan juga kapten, dan juga perahu yang bisa pecah. Sehingga untuk menguatkan para hamba-hamba Tuhan itu dan minta dukungan jemaat. Jadi ada dua topik yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Topik yang pertama, supaya teguh berdiri pelayanan gereja itu. Yang pertama dikatakan, hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Kebalikannya adalah menghina, mengejek, mengabaikan, dan tidak mensupport. Itu yang diharapkan. Kenapa? Ya kalau mereka nanti tidak bertahan, tidak didukung, tidak ada kekuatan dan kepercayaan, mau dibawa kemana umat? Kalau tidak ada yang mengajari, yang menggembalakan dengan sabar. Sementara pemimpin itu diminta oleh Tuhan yang mengutusnya. Catatan Tuhan yang mengutus. Itu sebabnya seorang pendeta, kalau hanya baru pendeta itu baru ilmu, dia sudah tamat. Tapi kalau disebut gembala, tugasnya adalah menggembalakan domba, itu juga didoakan khusus.
Dan untuk menjadi gembala itu, saudara, ada dari organisasi tumpang tangan. Hari ini engkau diutus menjadi gembala, menggembalakan jemaat adat Bapak Gembala. Dan dia punya otoritas melayani semua sakramen yang ada di gereja Protestan, yaitu baptisan air dan perjamuan kudus. Di luar itu tidak ada sakramen di Protestan. Pernikahan, kematian, dan lain sebagainya urusan gereja. Bagaimana dengan istri? Kalau presiden, istri presiden bukan jadi presiden. Kalau ada seorang manajer hotel, manajer perusahaan, apa istrinya jadi manajer perusahaan? Ini perlu ditanya. Tidak. Itu sebabnya kalau meninggal seorang pendeta, kosong. Baru ditanya dulu sama pemimpin, siapa melanjutkan, nyonya kah atau anak? Kalau anaknya 5, anaknya kemana? Itu ada dialog. Oh, nyonya. Tadi dia hanya istri, Bu. Tapi di depan mayat suaminya didoakan, hari ini engkau dilantik menjadi gembala. Baru dia boleh start melayani dan terima apapun support dari jemaat, termasuk persembahan dan persembuhan apapun itu. Itu definisinya. Jadi ditemukan. Jadi dalam satu gereja bukan 2 pelayanan bisa otomatis dilayani, kecuali udah dilantik. Boleh 2. Biar kita mengerti apa itu pelayanan. Jadi saudara, rupanya sangat sulit melayani itu. Sehingga dikatakan kepada jemaat itu, hormatilah, biar dia kuat, biar dia semangat. Pemimpinmu. Apa alasannya? Karena untuk membangun satu pelayanan diperlukan seorang gembala yang bekerja keras. Kerja keras. Kalau dilihat review bagaimana pelayanan kita dari awal sampai di tempat ini, ya semua tanah yang miring lah, yang masih hutan di belakang. Gembala setiap pagi harus rapikan tanah dari belakang, dari depan. Seperti itu ya, membongkar tembok pastor yang di belakang ini sehingga menyatu, yang menimbungnya, lain sebagainya. Begitu bekerja keras, ya memenangkan jiwa dan lain sebagainya. Ya, makan tak makan. Ya, pembina jemaat dari sekolah minggu dan semuanya saudara harus bekerja keras. Jadi katakan udah bekerja keras. Yang kedua juga yang harus dihormati adalah yang memimpin jemaat dalam Tuhan, memberikan pengajaran-pengajaran Tuhan, memimpin dalam Tuhan, bukan dalam pikirannya, bukan dalam ilmu teologianya, tetapi memimpin di dalam Tuhan melalui pimpinan Tuhan, belas kasihan dari Tuhan. Dia peduli karena memang Tuhan, bukan buat pribadinya, bukan buat namanya. Dan itu diperlukan saudara kekuatan ekstra, urapan kuasa semangat yang daripada Tuhan. Dan supaya dia tetap berteguh melayani, baik mereka yang melayani di kota-kota dengan segala warna tantangannya, di desa-desa, di pedalaman, di mana-mana, di gunung, di lembah, ada hamba Tuhan. Termasuk tempat ini. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, hormatilah pemimpin yang memimpin jemaat dalam Tuhan dan yang bekerja keras. Yang ketiga, yang menegur. Salah satu kesulitan dalam pelayanan, keberanian seorang hamba Tuhan menegur yang salah. Kenapa? Kalau dibiarkan bisa merusak dan semakin menjadi dan terus akan merusak. Itu salah satu hal yang sulit menegur. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, kalau menegur ada efeknya. Sekarang anak-anak saja ya ditegur sama guru di sekolah, jangan ini aja, dilawan lo ditendang. Kau siapa? Anak-anak zaman now
dulu. Zaman sekarang memang luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan kepada anak-anak Tuhan, kita orang percaya, bukan kita minta disanjung seperti raja, tetapi demi pelayanan, demi semangat, demi hati hamba yang terus dikerjakan oleh para hamba Tuhan setia. Kadang-kadang kita merasa capek sekali ya, aku juga kurang sehat, sementara ada jemaat mungkin sakit, aku sibuk sekali, gimana ya? Dan itu bisa kita menjadi diejek. Dikiranya kita bisa dalam waktu yang sama lagi di sini dan juga lagi di sana, lagi di sana. Tidak, hamba Tuhan itu tidak maha hadir. Kalau dia lagi fokus di sini memang nggak bisa di sana dan nggak bisa juga di tempat yang lain. Itu sebabnya saudara perlu kita mendasari kehidupan berjemaat dalam dua hal supaya bisa kita hidup tenang, hidup dengan damai. Yang pertama saudara, kita membangun jemaat itu di atas dasar nomor satu, saling menghormati. Amin. Saya menghormati saudara, saudara juga menghormati saya. Dan kedua, di dasar kasih. Gembala tidak mengasihi saudara, saudara juga mengasihi. Di dasar itu akan terjadi jemaat yang maju, jemaat yang berkualitas, jemaat yang diberkati. Amin Bapak Ibu semua. Tanpa itu tidak. Yang satu akan direndahkan, yang satu terlalu disanjung tinggi. Kita harus mendasari dengan kedua hal itu. Dan yang kedua dikatakan hiduplah dalam damai seorang akan yang lain. Itu yang digambarkan dalam ayat yang pendek. Ya, seperti dikatakan, jangan ada membalas yang jahat dengan yang jahat, sesama jemaat hamba Tuhan. Dan selanjutnya jangan padamkan roh. Yang satu semangat melayani kuasa Roh Kudus, yang lain mengejekkan. Jangan. Kalau yang satu berapi-api melayani, jangan diabaikan, kita sambut. Oh lagi bernyala pelayanan kau bapak, ayo kita dukung. Bernyala pelayanan ibu-ibu, kita dukung. Bernyala pelayanan pemuda, kita dukung. Demikian selanjutnya. Itu dalam ayat yang selanjutnya saudara, yaitu kehidupan dalam damai seorang akan yang lain, saudara yang dikasih. Dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan saudara, sungguh alangkah baik, sungguh nggak main-main. Kata pemazmur, sungguh alangkah, udah sungguh alangkah lagi. Sungguh alangkah baik, bukan hanya baik, alangkah indahnya. Udah baik, indah lagi. Udah baik orangnya, cantik lagi. Udah ganteng orangnya, baik lagi. Wah luar biasa ya. Luar biasa itu. Udah baik, rela ini tulus, indah. Apa dikatakannya? Apabila, ini satu persyaratan. Alangkah baik, indah, eloknya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin Bapak Ibu. Di rumah akan spiritnya hidup kalau rukun di rumah. Rukun berjemaah, bergereja seperti ini ada kerukunan. Dan Tuhan katakan kalau dilihat jemaat itu, pelayanan itu ada banyak pernik-pernik memang. Pernik pelayanan suka juga biasa di mana-mana. Tapi Tuhan katakan kalau kita berusaha menjalankan pelayanan itu di dalam kasih, akan menarik berkat-berkat. Kesanalah Allah perintahkan berkat. Perintahkan sana berkati ya jemaat
DPD Malaysia, apa yang kurang satu? Karena rukun semua lebih sehat. Karena rukun semua, ekonomi makin bagus. Amin. Karena memang dikatakan kesanalah, alangkah, sungguh alangkah indahnya, baiknya kalau kita semua hidup rukun. Jangan ada yang suka ejek mengejek. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita semua punya kelemahan, kita semua punya kekurangan. Kalau saudara mau mencari celah keburukan pendeta, tak habis waktu saudara, banyakkan. Demikian sebaliknya. Tapi kita mau apa? Mau saling memberkati. Kita lebih mudah mencari kesalahan orang daripada kesalahan diri sendiri. Firman Tuhan katakan orang bisa melihat titik yang jauh di seberang lautan, balok di mata dia tidak bisa lihat. Gambarnya saudara, orang seringkali melihat keburukan orang, dia lupa dari orang itu lebih banyak baiknya. Amin. Sering kita begitu. Sekali orang jatuh salah, terus itu langsung di blacklist. Padahal banyak kebaikan orang itu. Jadi mari kita anak-anak Tuhan saling membangun. Walaupun ada, ini ada juga jemaat udah lama gak datang. Mari kita bangun mereka, kita kunjungi, kita ingatkan, ayo bangkitkan lagi. Jadi saudara yang kasih, memang menegur, mengingatkan itu sulit. Bisa ketika ditegur malah mundur, ketika diingatkan malah mundur. Amsal 27 ayat 5 ada kata lebih baik. Berarti ada perbandingan baik dan lebih baik dan tidak baik. Amsal 27 ayat 5 berkata lebih baik teguran yang nyata dibandingkan dengan daripada kasih yang sembunyi. Kasih yang sembunyi artinya sebenarnya tidak kasih, tapi demi banyak hal kompromi dengan kejahatan. Yang penting dia tidak sakit hati, biarin sajalah. Tapi firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang sembunyi. Artinya sebenarnya kasih yang tidak sembunyi itu kita mau menegur. Kalau ada orang tua yang tidak mau tegur anaknya macam-macam, melawan, ngomong kotor, berontak, dibiarin, habis. Dibilang mesti nyata. Tak boleh begini. Itu orang tua mau dibiarin. Lebih baik teguran yang nyata. Jangan kasihanlah begini dan lain sebagainya. Memang kita tetap mengasihi, tapi firman Tuhan katakan teguran yang nyata. Langsung jelaskan kesalahan. Harus tahu menghormati orang tua. Misalnya ayat ini pemimpin baru, bagaimana hubungan saudara dengan pemimpinnya? Hanya sekedar pemimpin. Bagaimana dengan orang tua dengan anak? DNA-nya sama. Nggak berani, harusnya tunduk, hormat. Pemuda remaja, jangan lupa hormati ayah ibu, karena di dalam darahmu DNA sama. Ya. Mengalir dalam diri kalian ada DNA ayah dan ibu, darahnya ada. Gak mungkin darah golongan darah kalian lari dari mana? Kalau memang kalian lahir dari ayah yang besar. Jadi lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan orang yang terlalu memanjakan seseorang hancur, makin menjadi. Siapapun, coba anak-anak kita manja-manjain, jadi bodoh semua. Bodoh. Semua disiapkan
Hati-hati program yang terlalu manja ya, gede disuapin, semua disiapkan. Berarti nanti jadi ibu-ibu, nggak mau masak, nggak mau belanja, semua beli GoFood, sakit kan nanti, sakit dompetnya. Amin, amin. Kesehatannya sakit inilah, sakit itulah, sakit ono lah. Ya, semua dibeli. Kembang satu kali berobat ke dokter ya, Pak, jangan coba makan di luar dari walaupun baru kembali curi-curi. Nah, curi-curi itu kita harus saring, nggak dimakan lagi yang terlalu bla 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 bla. Begitu. Tapi kalimatnya tentu sekali, Pak, jangan makan di luar. Enak aja di hati ya, ya dong. Tapi kenyataannya cari-cari juga yang mana ada sop ikan, contohnya. Aman nggak? Aman. Bukan tidak menghargai tawaran yang enak-enak, tapi udah nggak waktunya lagi, udah puas lalu. Itu juga anak-anak sekarang ya, lain orang yang dalam dulu makanannya anak sekarang kan serba instan, fast food lah, apa? Hati kesehatan kalian, jaga. Jadi kita mesti mau diingatkan. Satu kali saudara, Musa memang dia dipilih oleh Tuhan dari bayi, selamat dari pembunuhan bayi, rupanya ada maksud untuk memimpin bangsa Israel. Dia termasuk anak yang paling kecil dari 3 bersaudara. Ada Harun, abangnya jauh lebih senior, dan kakaknya Miriam. Itu sebabnya ketika Musa harus diselamatkan oleh ibunya, diarunkan ke sungai Nil, Miriam kakaknya dari jauh memperhatikan adiknya itu, dan diambil putri Fir'aun. Pendek cerita, satu kali Musa dipanggil Tuhan menggembalakan umat Israel, menjadi pemimpin. Apakah gampang dia dihormati? Bukan. Satu kali udah waktunya lah dia menikah. Tuhan beri cinta di hati daripada Musa, pemuda. Tapi dia dipilih dari 3 bersaudara ini, bukan yang paling senior. Harun abang bukan. Bukan juga kakaknya yang begitu care, melindungi dia. Miriam bukan. Yang dipilih Tuhan mau melayani, dididik. Dari mulai putri Fir'aun 40 tahun, 40 tahun lagi di tanah Midian, dan 40 tahun menggembalakan umat Israel sehingga usianya mati 120 tahun. Apa yang terjadi? Satu kali dia mau menikah, dia jatuh cinta kepada perempuan Us, dan perempuan Us ini bukan orang Israel, tapi orang Kasdim, bukan darah Israel. Dan langsung Miriam ngomel dan iri. Dia paling kecil, junior, dia pula yang dipakai Tuhan, dipilih untuk memimpin umat. Di mana abangku Harun? Di mana aku? Dia protes. Dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16 mengisahkan hal itu. Soal dia mengambil istri orang Us. Rupanya orang Us itu adalah anak daripada imam di Midian, Yitro, dan itu menjadi istrinya satu-satunya. Tetapi saudaranya merasa lebih senior, lebih tua, tidak menghormati. Ini sotominya menghormati, ya. Tidak menghormati. Dia mengejek, mengabaikan kepemimpinan penggembalannya. Emangnya hanya dia, hanya
lewat dia Tuhan berbicara. Dan akhirnya Miriam dihukum Tuhan. Dia mengejek, dia menghina, dia tidak mau mendukung pelayanan, dia mengejek. Apa yang terjadi? Dia dapat teguran dari Tuhan, bukan dari Musa. Ini soal otoritas ya, pembelaan Tuhan supaya jangan terus bikin kacau. Dia dapat kusta dan dikucilkan 7 hari. Habis 7 hari masa penghukuman, dia sembuh. Doa Musa bagi kakaknya, dan baru mereka bisa berangkat melanjutkan perjalanan. Dalam hidup ini saudara, jangan pernah katakan dalam pelayanannya dia masih muda. Bukan karena tua orang mau melayani. Banyak kali di mana-mana jemaat udah tua. Udah tua. Artinya usianya udah oke lah. Udah lama jadi Kristen, dari cerut lahir udah Kristen. Tapi di mana hati yang mau melayani? Belum tentu. Itu sebabnya kalau Tuhan mau memakai kita dari muda, pakai kepercayaan itu. Amin Bapak Ibu. Waktu sukacita kita boleh ambil bagian di dalam pelayanan Bapak Ibu saudara. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan bisa kita ini saling menghormati dan saling menyayangi. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Seperti itu hidup itu. Baru ada sukacita dalam beribadah, dalam melayani Tuhan saudara. Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Dalam ayat ini dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Rupanya pemimpin spiritual rohani seperti hamba Tuhan yang diberi dalam hatinya satu panggilan, satu belas kasihan untuk bisa menolong jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Ya, mengajari, membimbing supaya takut Tuhan. Tugas para hamba Tuhan atau gembala itu memperhatikan memang dari lahir, dari panggil untuk mendoakan penyerahan anak, tentu sampai Tuhan panggil. Dalam berbagai persoalan keluarga, rumah tangga, dilibatkan gereja pemimpin dan semua jajaran yang terlibat. Jadi bukan hanya pemimpin seorang di gereja kita, sebab di setiap organisasi ada macam-macam yang masuk dalam lingkup pemimpin. Gereja tertentu ada namanya diaken, ada lagi namanya samas. Seperti itu, ada macam-macam. Di lingkup gereja kita masih sederhana ini namanya majelis, ada pengurus di kaum wanita, pengurus sekolah minggu, pengurus pemuda yang boleh terlibat. Kita harus menghargai. Amin. Saudara mau dihargai, mari kita saling menghargai. Saudara ingin dikasih, diperhatikan, mari kita mengasihi, memperhatikan. Saudara kasih, jangan kita bergerak berdasarkan siapa yang senior, siapa junior. Tidak demikian. Kita mau sama-sama bergerak untuk melayani Tuhan. Mereka juga anak-anak muda. Mari kita juga menjadi orang-orang yang menghormati. Kalau sebagai dalam rumah menghormati ayah ibu, itu penting. Kalau dari rumah nggak tahu menghormati, keluar gimana? Orang tua jadi dihormati. Mulai dari lingkup, sebab lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan bukan gereja, bukan juga negara,
bukan juga bangsa. Lembaga nomor 1 Tuhan bentuk adalah keluarga. Amin. Keluarga. Lembaga nomor 1 start itu dari keluarga. Demikian juga dari keluarga mulai kita mau mengikuti aturan. Siapa pemimpin? Ada bapak, ada mama. Efesus pasal 6 ayat 1. Konteks ini dalam anak-anak, bukan dai ya, atau sekolah minggu, yang penting anaknya begitu. Hai anak-anak, hai anak-anak, nggak dijawab ya. Ini Rasul Paulus yang mau begitu. Anak-anak, langsung dia bilang, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan ya. Ya, apa kira-kira begitu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau kita udah kenal Tuhan, maksudnya harus beda sama orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau kita udah kenal Tuhan, di dalam Tuhan, dikatakan taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Alasannya ini dia, karena haruslah demikian. Tak ada tawar-menawar. Mau bagaimanapun kekurangan ayah dan ibu, udah pasti ada. Tapi dikatakan perlu mendengar. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua setelah taat, hormatilah ayahmu. Itu nomor 1. Bapak nomor 1. Selalu ayat begitu. Itu sebabnya dalam segala pujian seperti berkat Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Banyak sekali orang tidak menghormati bapaknya, hanya mama. Mungkin karena mama lebih banyak jamnya nengoknya. Lagi demam, mama duluan. Lapar, mama duluan. Ngompong, mama duluan. Mana bapak? Ya nggak bisa lah, dia kan harus kerja cari makan. Emangnya pikirannya nggak sama kalian? Memang dia tidak cuci pakaian dia, tapi jangan lupa semangat dia kerja di matahari, kadang-kadang safety-nya kurang demi istri dan anaknya. Itu sebabnya Tuhan katakan hormati Bapa. Dia tidak banyak bicara, tapi dia bekerja. Itu laki-laki. Kalau ibu-ibu banyak bicara, banyak juga kerja ya. Amin. Banyak juga ya, memang repot. Anda tukar, Anda yang disuruh tukar. Om dulu jadi mama-mama. Enggak, no. Enggak mau, memang repot. Semua detail-detail mengenai dipikirin. Benar bangun nanti. Repot kan juga perempuan. Semua diperhatikan. Semua habis pikiran. Kapan mau tenang? Kalau tanya sama perempuan, kalian mau tukar jadi kalian laki-laki? Mau? Mau? Salah dia melawan firman Tuhan. Jadi sekarang ini kan banyak gitu ya, katanya tertukar jiwanya. Aku mau jadi perempuan aja. Bodoh. Bodoh kali pun. Bodoh kali. Terima apa adanya. Amin. Mana-mana. Bodoh kali. Ya Tuhan bodoh sama mencipta. Kita aja kelakuan kita yang aneh-aneh. Tuhan tidak pernah salah. Efesus 6 ayat ketiga. Tadi taatilah, kedua hormatilah. Itu perintah Tuhan ya. Yang ketiga, supaya apa? Rahasia bahagia dalam hidup. Taatilah. Kedua, hormatilah ayah ibumu supaya kamu berbahagia. Lihat orang-orang yang tidak taat hormat sama orang tua, biar uangnya ada, bahagia. Cenderung tak bahagia. Sebab doa bapak sama ibu itu ampuh. Ampuh gak? Makanya dia berdoa baru lahir si bapak udah siap
mendoakan bayi yang 12 dulu pulang masih dalam kandungan ini. Nggak tahu ya bapak-bapak yang lain ya, tapi bapak kepala begitu sih pun. Ini ya, begitulah terus ada kekhawatiran. Ini diam-diam bapak-bapak itu berdoa loh. Memang gak dia tunjukkan doa. Makanya dia gini-gini biasa berdoa itu. Dan istriku kuat. Amin. Dan lain sebagainya. Sebabnya hormati, taati kalau mau bahagia dalam hidup ini. Kalau yang selama ini ada kurang taat melalui firman Tuhan hari ini, ada hari-hari ini kurang menghormati, ayo mau hidup lebih bahagia, mulailah. Ayo, amin. Ini baru di budaya karena Sera yang ngomong sama orang tua. Mama ini kayak gak tahu aja. Anak muda sekarang gak kayak gitu, Mak. Ya, gak kayak gitu. Ya memang gak kayak gitu. Zaman kami dulu memang gak kayak gitu. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Amin. Zaman boleh berubah, sifat boleh berubah. Firman Tuhan tak pernah berubah. Hormati dari mulai lembaga paling kecil, ayahmu, ibumu, hormati, taati. Yang kedua, hormati pemimpin-pemimpin. Amin. Kalian pasti bahagia. Nah, kita bangkit berdiri, jemaat Tesalonika bangkit, dan jemaat di sini juga akan bangkit. Kita berdiri. Kenapa? Ada yang salah? Kita mau aminkan firman Tuhan. Kenapa aku berdiri? Ayo berdiri kita aminkan firman Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidup kita. Kalau ada kasih Yesus dalam hidup kita, kita tahu menghormati, kita tahu mengasihi. Sebab karena Yesus mengasihi kita bisa mengasihi sekarang.
pertolongan Tuhan bagimu. Namanya penolongmu, memberi mujizat, kesembuhan